Kami persilakan dari UPN Veteran Yogyakarta, Bapak Rektor, Bapak Muhammad Irhas untuk dapat mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang saya hormati, Pak Dirjen, kemudian juga Ibu Direktur Sumber Daya dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas informasinya yang sangat penting bagi kami di perguruan tinggi untuk segera memproses kenaikan jabatan fungsional para dosen kami. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi. Yang pertama, apakah tadi disampaikan Kemdikbudristek 63 ini sebagai pengganti Kemdikbud 384 ya, kalau tidak salah tadi ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa 384 itu adalah merupakan turunan dari Permen PAN 1 dan PKPKN 3 ya. Sedangkan Permen PAN 1 itu turunan dari PP 11 PP 17 yang mengatur PNS. Nah, yang ingin saya klarifikasi adalah tadi disampaikan mengenai status dosen tetap dan dosen tidak tetap sebagaimana yang mungkin diatur di dalam Undang-Undang Guru Dosen. Nah, bagaimana dengan status dosen dari jenis kepegawaian? Yang kita ketahui ada ASN dan non-ASN. Sedangkan ASN sendiri itu ada PNS dan P3K. Nah, apakah ketentuan ini juga berlaku untuk dosen ASN yang P3K yang selama ini proses kenaikan jenjang jabatan akademiknya itu tidak bisa terproses karena beberapa hal teknis dan sepertinya di Permen PAN 1 dan PKPKN 3 itu juga belum mengatur untuk dosen ASN yang jenis kepegawaiannya adalah P3K. Nah, itu yang ingin saya klarifikasi. Kalau memang belum diatur, lalu bagaimana tindak lanjut dari jenjang karier para dosen P3K yang sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang Guru Dosen dan juga PP 37 tentang dosen. Dan itu sepertinya tadi refernya kalau tidak salah di Undang-Undang Guru Dosen pasal 70 ya, pembinaan dan pengembangan karir itu menjadi diatur dalam peraturan menteri itu, dan juga di pasal-pasal berikutnya bahwa hak itu adalah hak dosen semuanya, dan tetap itu punya hak untuk mengembangkan karir termasuk untuk mencapai jabatan guru besar sebagaimana yang juga diatur di dalam tabel yang ada di dalam Kemdikbudristek yang 384 gitu. Nah, mohon klarifikasinya Pak Dirjen, mungkin Bu Suning selaku Direktur Sumber Daya, bagaimana sekali lagi tindak lanjut kenaikan jenjang jabatan akademik untuk P3K, ASN yang P3K. Terima kasih, sementara itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rektor. Kita tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Unila WR2 menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Dirjen, Bapak Ibu semua. Pertama, kita mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sudah mengeluarkan keputusan Menteri nomor 63 tahun 2025. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait transformasi, kan sudah tidak ada lagi dosen NIDK, ini sudah berubah menjadi dosen tidak tetap. Tadi sudah disebutkan bahwa dosen tidak tetap ini mempunyai hak juga terkait dengan sertifikasi dosen dan juga kenaikan jabatan akademik. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah perlakuannya ini sama dengan dosen yang status ASN atau memang dosen tetap, maaf, berstatus dosen tetap, atau ada perbedaan kriteria atau persyaratan untuk dosen tersebut, karena memang untuk Serdos selama ini memang tidak ada untuk dosen tidak tetap. Kemudian kenaikan jabatan akademik ini selama ini masih juga ribut karena ada tuntutan terutama untuk dosen pendidik klinis dari rumah sakit.
yang juga meminta untuk ada hak kenaikan jabatan ke lektor, doktor kepala, bahkan ke profesor. Mungkin itu, terima kasih sekali lagi kepada Pak Dirjen, Bu Direktur Sumber Daya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Direktur Sumber Daya untuk menanggapi pertanyaan yang pertama. Terima kasih pertanyaannya Pak Rektor UPN Veteran Yogyakarta dan Pak WR Unila. Langsung menanggapi yang disampaikan oleh Pak Rektor UPN Veteran Jogja. Minggu lalu bersama-sama dengan Pak Rektor UPN Veteran Jogja, kita mengkoordinasikan dengan Kementerian Koordinator PMK. Memang kita perlu mengurai atau perlu menyelesaikan permasalahan dosen-dosen yang ada di PTNB. Dan ini sudah menjadi concern dari Pak Dirjen juga untuk follow up dari pertemuan di Kementerian Koordinator PMK waktu itu. Sehingga kita membutuhkan regulasi tersendiri Pak Rektor, karena untuk regulasi masa transisi yang ada ini merupakan revisi Kepmen 384 sembari mengevaluasi Permen 44, maka yang kita lakukan ya terkait dengan pengaturan-pengaturan yang sudah ada sebelumnya di Kepmen 384 seperti itu Pak Rektor. Tapi menjadi concern kami untuk juga memperhatikan karir, pengembangan karir dari dosen-dosen P3K dan juga PTNB. Seperti itu Pak Rektor. Jadi memang untuk pengaturan ini sama dengan pengaturan di Kepmen 384 karena kita semua menginginkan segera ada regulasi di masa transisi ini sehingga pelaksanaan pengembangan karir dosen bisa kita lakukan, karena banyak dosen juga yang sudah mendekati BUP seperti itu Pak Rektor dan Ibu Bapak semua, sehingga akan terlambat kalau ini kita undur-undur terus seperti itu. Demikian Pak Rektor, semoga bisa diterima. Nanti mohon kerjasama untuk bersama-sama mengembangkan regulasi atau permen yang terkait dengan manajemen P3K atau terkait dengan PTNB ini ya, dan juga memperbaiki bersama-sama dengan BKN dan PAN-RB terkait dengan dosen P3K. Ini juga sudah menjadi catatan concern dari kami. Kemudian untuk dari Unila, pertanyaan mengenai bahwa sekarang kategorinya adalah menjadi 3, dosen tetap, dosen tidak tetap, pengajar non-dosen. Kemudian yang dulu NIDK itu dikategorikan menjadi dosen tidak tetap, dan di dalam dosen tidak tetap itu menurut data dari Sister itu terklasifikasi menjadi 2. Dosen tidak tetap yang BKD-nya kurang dari 12 SKS dan yang sudah memenuhi persyaratan. Sehingga di kesempatan Kepmen 63 2025 ini kita membuka akses untuk yang jalur dosen tidak tetap yang sudah memenuhi persyaratan yang dimaksud. Seperti itu Pak WR. Jadi kalau dulu palang pintunya dipasang di depan Pak. Jadi bahwa dosen NIDK yang dulunya NIDK dan dan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan karirnya, itu di palang pintunya tidak bisa masuk. Pada Kepmen yang 63 ini kami buka aksesnya karena nanti akan ada proses penilaian. Jadi memberi akses maksud untuk di proses penilaiannya seperti itu. Tapi persyaratan tentu harus terpenuhi untuk masuk seperti BKD 4 semester dan lain sebagainya. Semoga bisa menjawab Pak WR. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Direktur. Mohon izin Pak Dirjen, apakah akan menambahkan atau cukup? Cukup, Mbak. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita mengalihkan ke pertanyaan yang menyampaikan melalui kanal YouTube.
dari Politeknik Negeri Media Kreatif dari Ibu Kristiana Mayang. Izin bertanya Ibu, berapa lama secara waktu, misal 4 semester pengisian BKD untuk persyaratan naik jabatan dari asisten ahli ke lektor? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya dari kanal YouTube ya ini. Jadi untuk asisten ahli ke lektor ketentuannya sudah kami tuangkan juga di dalam Kepmen 63 2025 yang pelaksanaannya ada di perguruan tinggi untuk PTN, kemudian untuk PTS ada di perguruan tinggi dan LL Diktinya seperti itu. Jadi ketentuan-ketentuan yang ada sudah kami sebutkan di Kepmen 63 ini, nanti mohon bisa dipelajari. Yang penting kami sampaikan bahwa di dalam Kepmen 63 ini kami mempermudah akses pengangkatan pertama dosen. Karena di regulasi yang sebelumnya itu akses sangat ketat dan berdasarkan evaluasi ini sangat berat, kemudian kami melihat bahwa ini perlu direlaksasi untuk akses pengangkatan pertama dosen yang ada. Jadi nanti mohon bisa dipelajari untuk Kepmennya ya, untuk dari asisten ahli sampai dengan lektor ya sudah ada, dan beberapa ketentuan-ketentuan yang sedikitnya kurang rasional seperti itu atau terlalu berat bagi dosen itu juga kami lakukan dengan relaksasi administrasi yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Direktur Sumber Daya atas jawaban yang telah disampaikan. Mohon izin Bapak Dirjen, Ibu Direktur dan Bapak Ibu peserta sosialisasi, sesi diskusi ini terasa sangat menarik ya Ibu. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, sungguhlah sesi ini perlu diperpanjang mungkin nantinya Ibu. Ya, nanti akan kami adakan untuk penyamaan persepsi dan nanti bisa dihadiri oleh para pimpinan juga untuk detail seperti terkait dengan instrumen dan lain sebagainya. Nanti akan ada sesi tersendiri Ibu Bapak semua karena ini kebutuhan mendesak untuk kami sosialisasikan Kepmen di awal. Demikian, terima kasih. Baik, sayangnya dikarenakan waktu jualah yang membatasi, maka sesi diskusi ini perlu ditutup terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu peserta ada pertanyaan yang belum terjawab dan membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat disampaikan melalui Instagram Direktorat Sumber Daya di @dit.sumberdayadikti atau dapat menghubungi PIC wilayah dari instansi Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dan Ibu Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Bapak Ibu peserta yang turut aktif mengikuti sesi diskusi ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Ibu Direktur Sumber Daya, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi dan pejabat struktural di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang turut hadir pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu peserta yang telah berpartisipasi pada acara sosialisasi petunjuk teknis pelaksanaan layanan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen tahun 2025 untuk perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Karir berkembang makin pesat, ilmu digali tanpa henti, layanan pembinaan dan pengembangan jadi sahabat, mendukung dosen meraih prestasi. Terima kasih Ibu Bapak semua. Nanti kita akan selenggarakan untuk sesi-sesi yang lebih teknis. Mohon maaf, pertanyaan nanti bisa dihimpun untuk kami sampaikan juga ke admin Ibu Bapak semua. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Menteri, Bu Wamen, Pak Wamen, Pak Sekjen, Bu Ses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada hari ini telah dilaksanakan. Marilah kita akhiri acara hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami izin menutup acara pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.